Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kelompok 6 dalam mata kuliah Kekerasan Asusila. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan tugas yang dikasih sama Pak siapa, Kak? Buziza. Oh, Pak Dija. Maaf Bu, bercanda Bu. Bercanda Bu. Oke. Sama Bu Ziza ya. Nah, jadi kita di sini udah sama narasumber nih, korban kekerasan asusila yang bertemakan apa nih, Dit? Bertemakan. Tema besar itu bullying. Nah, tema besar itu kan bullying nih. Sekarang kita mendatangkan salah satu korban bullying dari adik kita yang bernama Luis. Ya, Luis nih namanya. Singkat saja L. Oke, jadi kita lanjut nih. Kita pengen tahu dulu dong latar belakang dari narasumber kita tuh kayak gimana. Boleh dijelasin langsung sama narasumber kali ya. Nih, Luis silakan. Ya kan nama saya kan Luis. Saya dari alumni SMA. Dan asal saya kan dari rantau ya, dari luar daerah. Saya juga baru pertama kali merasakan kerasnya ada di Jakarta. Udah. Nah, Mas Luis nih buat info juga ke penonton. Mas Luis nih umur berapa sih? Terus sekarang kesibukannya apa nih? Kamu nanya. Kasih tahu juga sekalian. Oke, makasih. Umur saya sekarang sudah 19 tahun ya. Dan mungkin kesibukan saya sekarang cuma menjadi atlet aja sih, cuma lanjutin dari basket SMA sampai sekarang. Oh, jadi Mas Luis ini atlet. Tadi asal dari mana? Saya dari Jakarta. Kok Jakarta sih? Oh, Jogja. Oh, Jogja. Maaf, Jogja. Nah, Oke, dilanjut ya setelah mengetahui latar belakang narasumber. Kita langsung bahas tema kita kali ya semuanya. Setuju kan? Oke. Jadi tema yang tadi kita pilih apa tadi? bullying. Temanya bullying. Mungkin kita dari pihak kelompok kita dulu nih mau jelasin definisi bullying itu apa. Coba Kakak jelasin. Ya, jadi teman-teman buat yang belum tahu, bullying itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penindasan atau kalau bahasa KBBI-nya sih bisa juga risak. Pada dengar belum lo? Risak apa tuh? Itu penindasan. Nah, gitu aja nggak tahu. Nah, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu definisi bullying. Itu definisi yang telah kita pelajarin ya selama kita berkuliah di Universitas Budi Luhur. Jurusan kriminologi. Jadi selain kita belajar tentang kasus bullying, kita juga diajarin nih supaya kita harus berbudi pekerti luhur. Jadi kita udah diajarin supaya kita tuh nggak boleh ngebully sesama manusia. Soal itu bisa ngelanggar haknya juga sebagai manusia. Betul nggak sih gua? Betul kan? Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke narasumber. Mungkin pengertiannya bisa beda kali atau bisa sama juga dari definisi bullying tersebut. Jadi langsung aja ke narasumber, silakan. Luis. Ya, terima kasih. Mungkin definisi dari bullying yang mungkin saya tahu ya, itu mungkin lebih menjatuhkan orang lain ya, seperti mental, fisik, seperti itu ya. Karena saya pun juga pernah menjadi korban dari situ. Ya, dari korban bullying waktu SMA itu benar-benar jatuh sih jujur. Jatuh banget. Iya, jatuh banget sih. Apa nih yang jatuh? Mental kah, fisik kah? Mental, fisik, sempat. Cuman kan ada juga yang bilang nih, orang awam bilang kalau lu dibullying tuh biar lu keras gitu. Itu bener gak sih menurut pandangan lu? Mungkin menurut pandangan saya ada benernya sih seperti itu. Mungkin setiap orang kan beda-beda ya ngerasainnya bagaimana. Kalau mungkin saya sih jujur ya down sih, jatuh. Gitu. Cuman dari situ mungkin bisa belajar di bullying. Nah, tapi Luis, menurut lu nih, tadi kan lu mention juga kalau misalnya dibully tuh bikin lebih lo jadi pribadi yang lebih keras gitu. Sebenarnya bukan bully sih, mungkin niatnya untuk bikin lo
keras lah, lu ditempa lah istilahnya. Tapi jatuhnya bully menurut lu? Kalau secara pribadi ini saya rasakan ya, itu jatuhnya sih bully sih. Saya udah bisa dibilang melewati batas. Tapi worse gak? Itu bikin lu mental lu jadi apa malah lu jadi trauma buat lu? Ini pengalaman saya waktu kelas 1 ya. Saya jujur benar-benar belum jadi sih waktu itu ya. Mumpung karena saya juga anak rantau kan, jadi bisa kaget lah di dunia Jakarta. Jadi saya nganggap sih itu bully sih. Secara pribadi kalau untuk jadi apa enggaknya, saya mulai jadi itu baru sadar, mungkin ambil positifnya aja dari bully ya. Jadi kayak kedepannya saya jadi lebih berani lagi, mentalnya jadi seperti itu sih sampai saat ini. Tapi bener jadi mental lu. Jadi sih. Lanjut, next question. Asik. Bener gak tuh gua bahasa Inggrisnya, Dit? Asik. Next question nih. Tadi udah banyak dari gua, dari Raka, sekarang mungkin dari Jadit nih. Mau nanya apa sih si Jadit ini? Apa sih? Mau nanya nih ya sekarang ya. Dari kamu menyikapi bullying itu sikap-sikap kamu tuh kayak gimana aja sih ke arah bullying itu yang telah kamu dapati gitu loh dari sekeliling kamu? Oke. Dari pengalaman pribadi saya, jujur saya sempat kan bullying sih orangnya, kita dua interaksi ya, dia dan saya. Saya sih awalnya emang diam aja, jujur diam aja sama dia, tapi setelah dia pergi saya ngerasain kayak mau nangis rasanya, emang nangis sedih gitu kan ya. Namanya juga kaget, ya udah jadi mental saya jatuh dari situ. Semua perasaan campur aduk semua. Iya, campur aduk. Sedih semuanya. Ya jujur sih sedih. Terus kamu sampai saat ini ada pernah dibully lagi atau enggak gitu? Kalau untuk saat sampai sekarang ini udah nggak ada lagi sih sejak saya sudah lulus dari SMA ya. Ngebully ya jadinya? Oh enggak ngebully saya. Bercanda semuanya. Berarti itu pertanyaan gue selanjutnya tuh. Apa tuh? Iya, dari lu dibully waktu lu SMA, geseran dikit. Waktu itu pas SMA kan lu dibully nih. Iya dibully. Efeknya tuh sekarang lu jadi pengen ngebully orang kah? Atau lu jadi punya trauma kah? Atau lu jadi kayak pengen ngebela orang yang dibully gitu? Menurut lu tuh gimana? Atau biasa aja mah? Nah, atau biasa aja. Lu nggak peduli sebenarnya. Saya tidak peduli. Oke, saya pribadi saya sih malah nggak pengen ngebully orang ya, karena jika saya membully orang lain mungkin bisa jadi perasaannya itu sama seperti saya yang dulu gitu. Jadi ya mungkin saya akan membela orang yang dibully itu sih mungkinan. Nih orang baik nih begini nih. Lu kalau ketemu teman begini nih, temenin asli. Iya. Kalau ini contoh yang Kalau ini tukang bully, sebenarnya ini tukang bully. mahasiswa budi luhur. Nih dibalikin ke Sepa. Lanjut ya, tadi kita udah nanya nih sama narasumber. Sekarang gue pengen nanya pribadi nih sama narasumber. Contoh kasus yang pernah lu alamin, lu tuh dibully tuh digimanain aja sih yang paling parah menurut lu, sampai lu nggak mau sekolah lagi, sampai mau bunuh diri lah. Serah lu, pokoknya contoh lu gitu. Borong diri di kamar mandi sambil guyur-guyur. Oke, kalau dulu sih saya pernah dibulinya ras sih malahan, lebih keras karena saya kan orang Jawa kan, dan suara saya kan juga medok ya ini, jadi sering dibulinya, suara contohnya ya kayak suara lu nih nggak bisa apa, santai aja gitu. Di situ juga sempat hampir dipukul juga sih sebenarnya saya nggak salah apa-apa, jadi tiba-tiba mau main mukul aja sama saya kan juga senioritas ya bisa dibilang ya. Ya dari situ ya saya sih cuman bisanya bantuin aja apa yang dia mau gitu. Ya udah dari situ habis setelah saya ngelakuin rasanya emang sakit sih, kayak aduh kok bisa kayak gini ya rasanya ya, orang-orang kayak gini ya. Saya pengalaman ya itu sih. Tapi pernah dipukulin nggak sampai fisik banget gitu? Sampai fisik pernah sih itu. Jujur pernah. Gimanain tuh? Ya itu waktu malam-malam tuh kan kita kan tidurnya di asrama ya dulu ya. Nah itu tiba-tiba dibangunin tuh, dikumpulin semuanya. Bangunin gimana nih bangunin? Woi bangun lu, apa lu dipukulin atau lu cuma bangunin? Pertama kayak gitu tadi, bener. Bangun lu gitu. Bangunin cuma buat dipukulin. Enggak sih. Ya
dibangunnya dikumpulin semua, terus kita semua pertama sih di push up dulu pertamanya. Habis itu kita misalnya kita nggak push up, kita dipukulin dari situ. Alasan dia nyuruh push up tuh buat apa? Cari kesalahannya kita, padahal kita nggak ada salah apa-apa sama dengan pihak-pihak sana. Sebenarnya nggak ada. Buat senior. Itu disensor ya. Editor tolong sensor. Ngapain lah orang lagi tidur dibangunin cuma suruh buat push up. Lanjut. Ya itu dari situlah. Saya ngerasa emang tiba-tiba saya salahnya apa sih dari situ kok tiba-tiba main fisik, main pukul-pukulan, bangunin orang lagi istirahat. Itu berlangsung tuh 3 tahun. Beruntungnya sih cuma 6 bulan sih beruntungnya. Karena kan setelah itu kan langsung covid kan, jadi offline, langsung online kan, jadi pulang ke. Jadi COVID tuh nggak selamanya negatif ya. Ada Iya. menolong korban bullying. COVID. Tolong sejarawan dicatat. Dari bullying itu kamu nerima bullying tuh cuma dari satu orang kah? Atau misalkan bisa 5, bisa 10 gitu? Dari teman-teman. Saya pribadi saya nerimanya satu orang aja sih untungnya, satu orang aja sih. Untung itu. banget ya. Beruntung banget sih satu orang aja. Untuk teman-temanmu yang lain berarti banyak juga dong yang kena kalau kayak gitu. Kalau teman-teman lain kena juga sih, tapi lebih banyak parahnya sih ke saya malah kan. Buat yang suka bullying tuh yang satu orang nanti namanya di sini ditulis. Enggak bisa. IG-nya Ada di Tolong kolom diserang. komentar. Lu komen aja dah, pada dah, mending dah, komen dah, buruan dah. Udah cukup belum nih kita nih? Udah kali ya? Mungkin Daripada kepanjangan ya kita ganggu waktu. ganggu waktu istirahat atlet. Besok kan pada latihan juga nih jam 5 pagi, info latihan. Jadi mungkin pertanyaan dari kita segini aja nih. Mungkin kalau ada yang mau nanya langsungnya ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kirim juga ke teman-teman kalian. Kirim juga di share, bantu share di IG, di Twitter, di mana lagi? Sama jangan skip iklan ya. Jangan skip iklan, Kalau tolong ada- banget. Kalau nggak ada iklannya ya tolonglah bantu nasi lah. Kalau nggak ada iklan kita kasih barcode juga kan di YouTube sini nih. Ini parkir bayar loh. Kita parkir bayar. Udah ya, mungkin cukup sekian ya. Oke ya. Ya, terima kasih buat penonton yang udah setia nonton kita di episode perdana ini. Asik. Ya, mungkin ketemu lagi di next episode. Jangan lupa apa tadi? Jangan lupa apa? Like, komen, Ya kan? subscribe. Ya komen yang banyak biar nilai gue bagus ya. Nggak ngulang matkul, oke? Iya, betul. Soalnya ada istilah. Udah. Udah ya udah. Thank you semua. See you. Bye. See you guys.